Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Ucap Rania. Iya, kakek pun akan berdoa untukmu, semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu suatu saat nanti dan kamu bisa sehat seperti sedia kala. Ucap kakek Harun sambil mengelus rambut Rania. Lalu mereka kini melanjutkan berolahraganya. Malam harinya di rumah Bu Asih. Saat semua sedang tertidur lelap, kini terjadi korsleting listrik, sehingga menyebabkan percikan api di rumah Bu Asih dan rumah Pak Adam yang berdekatan. Karena posisinya tengah malam dan sedang keadaan tidur semua. Rumah baru Bu Asih dan rumah Pak Adam kini dilalap oleh si jago merah. Namun semua penghuninya berada di dalam dan belum menyadarinya. Bu Asih yang ditemani oleh Devi keponakannya tidur di rumahnya. Ada seorang petugas ronda yang sedang berkeliling dan mereka kaget karena melihat kobaran api yang cukup besar di rumah Bu Asih juga Adam tersebut. Wah, kebakaran itu! Kebakaran! Kebakaran! Dua petugas ronda itu berlari teriak sehingga membuat para warga terbangun dari tidurnya dan keluar melihat kobaran api yang sudah melalap rumah Bu Asih dan Pak Adam. Uhup, uhup, asap apa sih ini malam-malam begini? Ucap Devi masih memejamkan mata namun terbatuk-batuk karena asap yang sudah tebal. Astaga, Bude, rumah Bude kebakaran! Bude, bangun! Devi teriak pada budenya yang sedang terlelap tidur. Lalu Bu Asih langsung membuka matanya dan terkejut. Ya Allah, rumahku kebakaran! Tidak! Siapa yang sudah membakarnya? Devi, ayo cepat panggilkan warga untuk memadamkan apinya. Bu Sekar dan Devi berlari keluar kamarnya dan menuju luar. Sofa rumahnya sudah habis dilahap si jago merah beserta TV dan yang lainnya. Ayo Bude, cepat pegang tanganku, kita keluar. Devi langsung menarik tangan Bude Asih. Tapi Devi, sudah Bude cepat keluar, nanti kita bisa ikut terbakar, apinya sudah besar. Ucap Devi menarik dua tangan Bude Asih. Di luar semua orang sudah berteriak memanggil Bude Asih, juga Devi yang berada di dalam keluarga Pak Adam sudah berhasil diselamatkan keluar bersama anak-anaknya, namun rumahnya sudah habis dilalap si jago merah, bahkan sebagian sudah runtuh. Devi, Asih, kalian tidak apa-apa. Ucapan Adam yang menghampiri Devi dan Bu Asih yang baru keluar dari rumahnya. Pak Adam dan istrinya juga anak-anaknya belum sempat mengamankan barang-barang miliknya karena terdapat ledakan gas di dalam yang cukup besar. Mas, uangku di dalam. Aku harus mengambilnya sekarang, kalau tidak nanti bisa terbakar dan aku tidak punya apa-apa lagi. Ucap Bu Asih dengan rambut yang semrawut. Jangan Bude, lihat di dalam sudah semakin besar apinya. Nanti Bude bisa terbakar. Ucap Devi dan untungnya mobil Bu Asih bisa diselamatkan. Tidak Devi, uang itu tidak sedikit, Bude harus mengambilnya sekarang. Ucap Bu Asih. Hei, Bu Asih, mau kemana? Jangan masuk lagi, apinya sudah membesar. Teriak salah satu warga yang melihat Bu Asih langsung lari ke dalam rumahnya untuk menyelamatkan tas besar yang berisi uang ratusan juta. Asih, teriak Pak Adam tak bisa menghentikan Bu Asia yang berlari ke dalam. Ketua RT sudah menelpon pemadam kebakaran 15 menit yang lalu, namun belum datang. Pak D, bagaimana ini? Bude berada di dalam, aku takut menyelamatkannya, nanti aku bisa ikut terbakar. Ucap Devi. Kenapa kamu nekat sekali, si Asih? Ucap Pak Adam. Langsung ditarik oleh istrinya agar tidak ikut masuk untuk menyelamatkan Bude Asih. Tolong. Bude Asih berteriak dari dalam. Pemadam kebakaran datang dan langsung memadamkan apinya. Namun Pak Adam dan Devi bersama memberitahu kalau Bu Asih masih berada di dalam. Dua anggota pemadam kebakaran berusaha menyelamatkan Bu Asih. Tak lama Bu Asih dibawa keluar oleh dua orang yang menyelamatkannya. Bu Asih wajahnya hitam terbakar
namun dia masih sadar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kakinya pun terkena timpahan reruntuhan bangunan rumahnya. Pak Adam dan keluarganya serta Devi membawa Bu Asih langsung ke rumah sakit terdekat. Keadaan Bu Asih sangat memprihatinkan, jangankan dia bisa menyelamatkan uang-uangnya yang saat ini sudah terbakar habis. Bahkan dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Wajah Bu Asih rusak dan kakinya sebelah tidak bisa untuk berjalan. Nasib malang Bu Asih kini menimpanya. Baru saja dia menikmati rumah mewahnya, itu juga harta dan uang yang dia punya dalam sekejap habis begitu saja. Dia terus menangis kesakitan di rumah sakit, ditambah harus kehilangan rumah dan uang-uangnya hanya mobil yang tersisa yang dia punya saat ini. Rumah Bude Asih dan rumah Pak Adam memang berdempetan, sedangkan rumah yang lainnya agak berjarak, sehingga hanya 2 rumah itulah yang habis dilalap si jaga merah. Keadaan Bu Asih. Rumahku, uangku. Bu Asih terus menangis dan merintih karena rumah dan uangnya habis terbakar. Wajahnya penuh perban, kakinya pun sama. Namun yang membuatnya lebih terpukul adalah harta yang dia banggakan, rumahnya yang baru saja dibangun mewah itu habis. Asih, kamu harus kuat, ucap Pak Adam menenangkan Bu Asih. Aku hancur mas, hancur. Aku gak kuat kalau kayak gini. Dia terus tak henti-hentinya bicara, sambil mengerung kesakitan. Maaf suster, bisa tidak pasien itu dipindahkan saja di tempat yang lain? Kita di sini merasa terganggu, ucap salah satu pasien yang berada di dalam kamar yang satu ruangan dengan Bu Asih. Karena Bu Asih dirawat di rumah sakit, bukan kelas VIP. Iya suster, kita dari tadi tidak bisa istirahat. Bagaimana kita mau sembuh? Pindahkan saja dia ke ruang khusus, ucap lagi pasien yang lainnya. Sudah Asih, jangan lagi menangis dan merintih, pasien-pasien yang lain terganggu denganmu, ucap Pak Adam berusaha agar adiknya tersebut tidak lagi menangis terus-menerus. Mereka itu tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Kalau saja mereka sepertiku, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Kata Bu Asih yang tak bisa dihentikan oleh Pak Adam. Haduh, masih saja, kata pasien lain. Lalu suster yang berjaga langsung melaporkan pada pihak dokter dan petugas rumah sakit. Akhirnya Bu Asih dipindahkan ke ruang observasi yang hanya ditempati sendirian. Namun karena dia terus menangis dan mengeluh kesakitan, ditambah dia merasa stres karena harta dan rumahnya habis terbakar, akhirnya dokter memutuskan untuk memberi obat penenang melalui suntikan oleh dokter. Bapak keluarga Bu Asih? Tanya sang dokter yang menangani Bu Asih. Ya dok, saya kakaknya. Mari ikut saya ke ruangan, ada yang perlu dibicarakan. Kemudian Pak Adam mengikuti dokter tersebut untuk membicarakan keadaan Bu Asih yang sebenarnya. Begini Pak, Bu Asih mengalami trauma yang cukup parah menurut saya. Jika dibiarkan, maka dia akan mengalami stres. Belum lagi kondisi tubuhnya yang mungkin sudah tidak bisa normal, apalagi wajahnya sulit untuk kembali seperti semula. Dan sepertinya ditambah dengan ocehan dia yang selalu mengingat hartanya yang habis terbakar.
Saya sarankan setelah keadaannya sedikit membaik bawalah Bu Asih pada psikiater, takutnya Bu Asih jika dibiarkan akan mengalami gangguan jiwa. Jelas sang dokter. Apa dok, adik saya mengalami gangguan jiwa? Ini baru dugaan saya Pak Adam, saya pernah menangani pasien seperti ini. Saat dibawa ke psikiater, ada kemungkinan dia bisa sembuh seperti semula dan ada yang terlambat ditangani oleh psikiater sampai akhirnya dia mengalami gangguan kejiwaan sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Ucap dokter menjelaskan. Baik dok, saya ikuti saran Anda. Aku kan yang terbaik untuk adik saya, kata Pak Adam. Kemudian Pak Adam merunding dengan istri dan anak-anaknya juga keponakannya yang lainnya. Untuk biaya pengobatannya Pak Adam terpaksa menjual mobil milik Bu Asih yang tersisa untuk penyembuhannya. Karena Pak Adam pun kehilangan banyak harta yang terbakar di dalam rumah. Hanya kendaraan dan tabungan di bank yang masih bisa diselamatkan. Dengan rujukan dokter, akhirnya Bu Asih dipindahkan ke rumah sakit yang lebih bagus, sekaligus konsultasi pada psikiater agar Bude Asih tidak sampai mengalami gangguan jiwa. Pak De, apa kita harus beritahu Rania ayahnya biar bagaimanapun Rania kan anaknya? Ucap Devi. Kalau begitu kamu pulang Devi dan beritahu Rania kalau ibunya berada di rumah sakit dan butuh banyak biaya. Mungkin saja dia masih bisa membantu ibunya. Ucap Pak Adam. Baiklah, kalau gitu Devi pulang ya. Pagi harinya, Rania dan keluarganya belum mengetahui kabar tentang kebakaran rumah ibunya tersebut. Saat ini Rania bersama kakeknya dan ayahnya sedang membuka toko sembakonya. Di pagi hari neneknya sedang menyapu halaman rumahnya dan Rania menyapu ruko toko sembakonya. Permisi Rania, Bu Rahma beli teh celupnya dong. Ucap Bu Rahma. Oh iya Bu, sebentar ya aku ambilkan. Rania, Pak Reno, kalian belum dengar kabar sesuatu? Tadi malam kata suami saya saat dia sedang melintasi rumah ibunya Rania Bu Asih. Di sana ramai ada kebakaran rumah. Kan katanya rumah ibumu Rania yang terbakar sama Pak Adam kalau tidak salah. Ucap Bu Rahma. Membuat kakek dan nenek menoleh pada Adam dan Rania cukup kaget. Maksud Bu Rahma rumah ibu saya terbakar? Kok bisa? Saya dengar dari suami saya sih katanya korsleting listrik, tapi tidak tahu juga. Dan ada yang dibawa ke rumah sakit karena terluka parah. Suami saya sendiri tidak tahu siapa yang dibawa ke sana. Ucap Bu Rahma yang hanya tahu kabar tersebut dari suaminya yang sedang melintas pulang bekerja malam hari. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ucap Pak Reno menenangkan Rania yang sepertinya khawatir. Walaupun jahat bagi Rania, Bu Asih tetaplah ibunya. Tintin. Sebuah mobil berhenti tepat di depan toko sembako kakek Harun. Rania dan yang lainnya menoleh ke arah jalan yang ternyata adalah Devi, keponakan Bu Asih yang datang ingin memberitahu kabarnya. Rania, kenapa kamu masih di rumah saja? Apa kamu tidak mendengar kabar kalau ibumu itu kecelakaan? Ucap Devi dengan nada tinggi. Bicaralah yang baik, Devi. Kamu sedang berbicara dengan kakak sepupumu. Kau tegur Pak Reno. Gini Pak De, semalam rumah Bude Asih kebakaran, juga rumah Pak De Adam. Kita semua selamat dari kebakaran tersebut, namun ibu Rania dia nekat ingin menyelamatkan uangnya yang ratusan juta itu di kamar, sehingga dia terkena luka bakar di wajahnya, dan kakinya tertimpa pada reruntuhan, sehingga ibumu sekarang dirujuk ke rumah sakit besar karena dia terus menangis kesakitan. Jelas Devi. Lalu bagaimana keadaan ibu? Tanya Rania menghampiri Devi. Ibumu terluka parah Rania, kedatangan aku ke sini ingin memberitahu karena bagaimanapun dia itu ibumu kan? Ucap Devi dengan nada ketus. Kamu tidak perlu datang ke sana Rania, biarkan saja ibumu merasakan apa yang sudah pernah kamu rasakan. Saat itu kamu doakan saja semoga ibumu cepat sembuh. Ucap Pak Reno. Dia masih sakit hati kalau Rania di rumah sakit berhari-hari menunggunya, namun ia tak kunjung datang, justru dia berfoya-foya bersama keluarganya menghabiskan uang Rania. Maaf Devi, aku tidak bisa datang ke rumah sakit. Ucap Rania, dia juga masih mengingat bagaimana saat itu dia dicampakkan begitu saja, bahkan Bu Asih benar-benar tidak peduli dengan Rania. Tega sekali kamu Rania, kamu itu seorang anak, tidak boleh seperti itu, durhaka kamu.
Kalau ibumu seperti itu, karena dia malu punya anak seperti kamu yang sudah mempermalukan keluarga. Ucap Devi. Sudah, kamu lebih baik sekarang pergi saja dari sini. Kalau nanti cucu saya mau datang, dia pasti akan datang, tidak perlu kamu paksa. Kamu bilang perbuatan Rania memalukan, tapi kamu doyan uangnya Rania. Sekarang lihat uang yang disimpan oleh ibunya, habiskan. Ucap Nenek Sumi yang sangat kesal dengan Bu Asih. Dia langsung menyuruh Devi untuk pulang dan tidak mencari masalah di sini. Rania, kamu mau ke rumah sakit menemui ibumu? Tanya Pak Reno. Tidak tahu, ayah, aku masih merasa bingung. Memang benar kata Devi, biar bagaimanapun dia ibuku. Tapi aku masih kesel kalau ingat saat itu. Lihat nanti saja, ayah. Ucap Rania dengan wajah antara sedih dan kecewa. Ayah tidak mengajarkanmu untuk membalas perbuatan ibumu, nak. Kalau bicara kesal, ayah dan kakek nenek juga kesal dengan ibumu, tapi kalau memang kamu mau menemui ibumu, biar ayah antar nanti. Ucap Pak Reno. Entahlah, ayah, aku masih bingung. Mungkin untuk saat ini aku belum bisa, tapi lihat nanti saja. Maafkan aku, ibu, bukannya aku egois, tapi ibu sendiri yang mengajarkanku seperti ini. Ucap Rania di depan ayah dan kakek nenek nih. Rania akhirnya diantar ayahnya menemui ibunya. Bu Asih kini telah dipindahkan ke rumah sakit besar oleh keluarganya. Mobil yang baru saja dia beli kini akhirnya terjual untuk pengobatannya. Devi, bagaimana Rania, sudah diberitahu? Tanya aku Adam. Sudah, Pak D, tapi sepertinya mereka malah bahagia dengan musibah yang dialami Bude Asih. Neneknya juga melarang Rania untuk datang. Aku mendengarnya sendiri. Dan Rania juga seperti membalas perbuatan Bibi Asih yang waktu Rania sakit, Pak D. Jelas Devi membuat suasana tambah panas. Tega sekali Rania, kalau bukan ibunya apa dia bisa dilahirkan sendiri? Ucap kesal Pak Adam. Uangku, rumahku. Bu Asih terus merintih dan mengerung karena hartanya. Suster, di mana uangku? Kenapa rumahku dibakar? Aku baru saja menempatinya, suster. Ucap Bu Asih pada suster yang sedang mengecek selang infusnya. Sabar ya, Bu, semoga semuanya cepat kembali. Ucap suster. Tapi suster, nanti aku bisa mati kalau tidak ada uang. Dan aku bisa ditertawakan sama tetangga-tetanggaku, suster. Terutama mantan suami aku. Pasti dia senang melihat aku seperti ini. Ucap Bu Asih yang sudah bicara melantur. Sabar ya, Bu, ibu istirahat saja dulu. Ucap suster, lalu susternya meninggalkan ruangan tersebut. Suster, mana uangku? Teriak Bu Asih yang semakin menjadi. Sepertinya kejiwaan Bu Asih sudah mulai terganggu. Permisi dokter, pasien atas nama Bu Asih yang mengalami luka bakar. Sepertinya dia juga mengalami gangguan kejiwaannya. Masalahnya dia terus-menerus menanyakan uangnya yang habis terbakar di rumahnya. Ucap suster yang melaporkan pada dokter yang menangani Bu Asih. Kita juga sedang observasi, Sus, dan kemungkinan memang Bu Asih terganggu kejiwaannya, karena dia yang sangat menjaga hartanya. Ucap dokter. Rania. Pak Reno memegang pundak Rania yang sedang duduk menjaga toko sembako kakeknya. Sepertinya Rania sedang memikirkan ibunya yang sedang menderita di rumah sakit, apalagi dia mendengar kalau kebakaran itu menghabiskan rumah dan juga uang-uangnya. Iya, Ayah. Kamu pasti sedang memikirkan ibumu kan, Nak? Tanya Pak De Reno, menatap wajah Rania yang terlihat memikirkan sesuatu. Aku takut, Ayah. Takut mengecewakan kakek dan nenek. Ucap Rania. Karena Nenek Sumi tak mau kalau Rania peduli dengan ibunya. Dia masih kesal dengan perlakuan Bu Asih yang membuang Rania begitu saja, namun menguasai uangnya. Kamu khawatir dengan keadaan ibumu, Nak? Tanya Pak De Reno. Walau bagaimanapun Pak De Reno tahu perasaan Rania karena Bu Asih ibunya yang selama ini dia sayangi. Biar ibu jahat padaku, tapi dia yang sudah membesarkan aku kan, Ayah. Yang melahirkan aku, Ayah. Ucap Rania. Ya sudah, kalau memang kamu mau menjenguk ibumu, biar ayah yang antar kamu nanti, biar ayah yang bicara pada kakek dan nenekmu, semoga mereka mengerti.
ucap Pak Dereno. Rania menatap wajah ayahnya lalu dia memeluk ayahnya erat dan seketika menangis terisak. Terima kasih ayah, ayah sudah begitu mengerti perasaan aku. Biar bagaimanapun ayah ibu itu tetap ibu yang aku sayangi dan aku hormati selama ini. Aku tidak bisa membalas jahatnya, ucap Rania. Ya sudah, nanti biar ayah bicara dengan kakek dan nenek ya, kamu jangan khawatir lagi. Secepatnya kita jenguk ibumu, tapi ayah berpesan padamu, jangan menurut saja pada keluarga ibumu itu, ucap Pak Dereno. Baik ayah, aku hanya ingin melihat keadaan ibu saja, ucap Rania. Suster dan dokter berlarian di koridor rumah sakit. Karena Bu Asi mengamuk di ruang rawat rumah sakit, dia memberontak hingga jarum infus sampai terlepas dan darah bercucuran. Kejiwaan Bu Asi kini benar-benar sudah terguncang. Pak Adam dan keluarganya serta anak-anaknya semua membantu memegangi Bu Asi yang terus berteriak dan berontak mengucapkan uang dan rumahnya yang sudah hilang terbakar. Maafkan Mas Asi Mas, terpaksa mengizinkan dokter untuk mengikat kaki dan tanganmu agar tidak berontak lagi, ucap Pak Adam. Dia terpaksa mengikat adiknya. Rania dan Parano kini sudah berangkat menuju rumah sakit untuk menjenguk Bu Asi. Rania dan Pak Dereno tidak tahu kalau Bu Asi kini telah divonis mengalami gangguan kejiwaan karena dia tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi pada dirinya. Rania dan Pak Dereno berlari di koridor rumah sakit karena mendengar berita kalau Bu Asi akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Yang mendapat kabar dari Devi sepupunya tersebut. Rania, akhirnya kamu datang juga, lihat ibumu, dia sampai terganggu jiwanya, ucap Devi. Pak D, di mana ibu? Aku mau menemuinya, ucap Rania. Pak Reno hanya diam saja mengantarkan putrinya. Reno, dokter bilang Asi harus ditangani oleh dokter kejiwaan dan menyarankan untuk dirawat di rumah sakit kejiwaan, jelas Pak Adam. Maaf Mas, jangan bicara dengan saya sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan Asi. Kedatanganku ke sini hanya untuk mengantar Rania saja, ucap Pak Reno dengan tegas. Tetap saja Asi itu ibu dari anakmu, dan Rania juga bertanggung jawab atas ibunya seharusnya, ucap Pak Adam. Yang seharusnya bertanggung jawab itu kamu Mas Adam, bukankah anak-anak dan keponakanmu yang sudah menikmati uang anakku, walaupun uang itu adalah uang haram? Apa kamu tidak ingat saat Rania di rumah sakit, apa keluargamu datang satu pun tidak ada yang muncul batang hidungnya, bahkan ibunya sendiri malah membuangnya begitu saja? Sudah syukur aku mengizinkan Rania untuk menemui ibunya. Kalau aku mau egois, aku tidak akan pernah mengizinkan Rania menemui ibu yang tidak memikirkan anaknya saat menghadapi antara hidup dan mati, ucap Pak Dereno panjang lebar. Ayah, sudah tidak perlu diladeni, ayo kita masuk, aku ingin melihat ibu, tolong temani aku ayah, ucap Rania, menarik tangan ayahnya. Lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar rawat Bu Asi. Saat masuk ke ruang rawat, Rania menangis melihat kondisi ibunya yang diikat kaki dan tangannya, dan saat ini dia sudah disuntik penenang agar tidak berontak lagi. Ibu, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Kenapa sih ibu harus egois itu? Ucap Rania dengan air mata menetes di pipinya sambil mengelus lengan ibunya tersebut. Malang sekali nasibmu, Asi. Semoga umurmu masih panjang dan diberikan kesehatan seperti semula. Egoisanmu kini menghancurkan dirimu sendiri, ucap Pak Reno. Ayah, maafkan ibu ya. Aku tahu ibu salah dan ibu jahat, tapi Rania mohon ayah maafkan ibu, ucap Rania. Insya Allah ayah sudah memaafkan ibumu, nak. Tapi bukan berarti ayah bisa menerima ibumu kembali. Ayah hanya kasihan pada ibumu. Semoga ibumu cepat disehatkan kembali, ucap Pak Reno merangkul putrinya. Kemudian dokter yang menangani Bu Asi kini datang dengan Pak Adam karena Bu Asi akan dibawa dan dipindahkan untuk menangani kejiwaannya karena secara fisik Bu Asi hanya mengalami luka di kakinya saja dan di wajahnya yang bisa diobati dari luar.
Yang sangat dikhawatirkan oleh dokter adalah kejiwaannya karena setiap kali Bu Asih tersadar dia selalu bertanya di mana uangnya dan rumahnya yang habis terbakar. Jadi Rania ini anaknya, siapa yang bertanggung jawab atas Bu Asih? Tanya sang dokter. Tidak ada yang bertanggung jawab, itu kakaknya. Ini Mas Adam. Tunjuk Pak Reno pada Pak Adam. Tapi seharusnya Rania sebagai anaknya juga ikut bertanggung jawab Reno. Ucap Pak Adam. Saya sudah jelaskan berkali-kali bukan Mas Adam kedatangan saya ke sini dan Rania hanya untuk menjenguk. Apa perlu aku jelaskan pada dokter? Ucap Pak Reno menatap tajam wajah Pak Adam. Dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk ibu saya. Ucap Rania. Kemudian dokter menjelaskan kembali kalau Bu Asih akan dibawa ke rumah sakit kejiwaan karena dianya yang sudah terguncang akibat kejadian tersebut. Rania menyetujui hal tersebut, begitu juga keluarga Bu Asih. Rania merasa sangat sedih dengan kondisi ibunya tersebut, namun hanya cara itu yang terbaik agar Bu Asih bisa cepat pulih kembali kejiwaannya. Bu Asih gangguan jiwa. Akhirnya Bu Asih kini dipindahkan ke rumah sakit jiwa yang berada di daerah tersebut. Rania dan ayahnya mengantarkan ibunya, begitu juga keluarga Pak Adam beserta Devi keponakannya yang selama ini tinggal bersama Bu Asih. Dokter, saya titip ibu saya ya. Ucap Rania pada dokter di rumah sakit kejiwaan tersebut saat ibunya telah dibawa. Insya Allah kami akan merawat ibu Anda, doakan saja, semoga beliau cepat disembuhkan. Ucap dokter di rumah sakit kejiwaan tersebut. Setelah itu, Rania dan ayahnya beserta keluarga Bu Asih meninggalkan rumah sakit tersebut. Semua biaya ditanggung oleh Pak Adam yang memegang uang hasil penjualan mobil Bu Asih tersebut. Tanpa permisi, Rania dan ayahnya meninggalkan rumah sakit tersebut hendak pulang. Pak Adam dan Devi berlari mengejar Rania. Tunggu Rania, ucap Pak Adam memanggilnya. Ada apa lagi Pak D? Jawab ketus Rania. Pak D minta bantuan kamu untuk biaya, karena di rumah sakit jiwa ini tidak gratis Rania. Pak D tidak ada uang. Uang hasil penjualan mobil ibumu sudah Pak diberikan pada pihak rumah sakit untuk beberapa bulan ke depan. Ucap Pak Adam. Bukankah aku sudah pernah bilang sama Pak D, uangku mungkin ratusan juta sama ibu, belum lagi mobilku. Jangan terlalu membohongi aku Pak D. Ibu kan masih punya bagian tanah dan rumah yang dia bangun itu masih bisa dijual kan? Jual saja untuk kebutuhan ibu. Ucap Rania. Enak saja kamu Rania, menjual-jual saja, itu kan tanah warisan. Ucap Devi. Tanah warisan untuk siapa Devi? Kalaupun mau diwariskan, itu diwariskan untuk aku, anak satu-satunya ibu. Kamu siapa, hanya keponakan? Ucap Rania dengan nada tinggi. Tapi kan keluarga Pak D Adam yang mengurus ibumu, otomatis tanah itu untuk keluarga Pak D lah. Kalau kamu mau ya urus saja ibumu. Ucap Devi dengan alis naik sebelah. Baiklah, kalau begitu aku akan urus ibuku sendiri. Tapi berikan sertifikat rumah ibu dan tanahnya. Dan kamu Devi kembalikan uang-uang ibu yang sudah kamu pinjam. Kamu pikir aku tidak tahu? Ucap Rania. Sebelum Rania sakit, Devi kerap kali pinjam uang pada Ibu Asih dari uang tabungan yang diberikan oleh Rania, kadang 10 juta dan kadang 5 juta, mungkin kalau dikumpulkan sudah cukup banyak. Utang apaan sih? Anggap aja selama ini aku menemani ibumu, itu bayaranku. Enak saja memangnya di dunia ini ada yang gratis. Ucap Devi yang tidak tahu diri. Sudah Rania, kita tinggalkan saja mereka. Dengar ya Mas Adam, Rania datang ke sini hanya untuk menjenguk ibunya. Sejak Asih bukan lagi istri saya, itu menjadi tanggung jawab Mas Adam. Saat penjual rumahku, Mas Adam saja tidak pernah kan berunding denganku.
Harusnya di rumah itu saja sudah ada hak Rania, ucap Pak Reno. Aku cuma minta Rania sebagai anaknya tidak lepas tanggung jawab begitu saja, Reno, ucap Pak Adam. Aku tidak lepas tanggung jawab, Pak D. Yang selama ini lepas tanggung jawab itu ibu dan mungkin semua atas perintah Pak D. Iya kan, jangan pikir aku tidak tahu Pak D. Sekeras-kerasnya ibu dia tidak mungkin membiarkan aku menderita. Semua pasti keluarga Pak D kan yang mengompori ibu, ucap Rania tegas. Harusnya kamu tidak perlu pusing, Mas Adam. Asi punya bagian tanah dan rumah setelah mobilnya kamu jual. Itu cukup untuk membiayai Asih selama di rumah sakit, ucap Pak D. Reno. Setelah itu, Pak Reno langsung menarik tangan Rania dan meninggalkan mereka. Pak Adam dan Devi terlihat sangat kesal dengan perlakuan Pak Reno dan Rania yang lepas tanggung jawab pada ibunya menurut mereka. Ayah sama anak sama saja, ucap Devi. Rania dan Pak Reno sudah pulang dan sedang berada dalam perjalanan. Maafkan ayah, Rania. Bukannya ayah tidak peduli dengan ibumu, tapi ayah hanya ingin bersikap tegas pada keluarga ibumu itu yang semena-mena pada kita, ucap Pak Reno. Tidak apa-apa ayah, lagi pula aku uang dari mana untuk membantu ibu. Semuanya kan sudah ibu ambil. Sekarang saja aku hidup dibiayai sama keluarga ayah termasuk kakek dan nenek, ucap Rania. Ya sudah nak, kamu tidak perlu lagi banyak pikiran ya. Tenangkan pikiranmu karena kamu juga belum sembuh total. Ibumu sudah ditangani oleh dokter yang tepat, semoga saja dia bisa sembuh seperti sedia kala. Kamu sebagai anak doakan saja, ucap Pak Reno. Iya ayah. Terima kasih ya ayah sudah mengerti perasaan aku. Terima kasih juga ayah selalu mendampingi aku setelah aku sakit. Aku sayang sama ayah, ucap Rania memeluk ayahnya saat berada di perjalanan mereka menaiki sepeda motor. Ayah janji nak, kalau nanti kamu sudah sehat ayah ingin berbagi dengan anak-anak yatim, ucap Pak Reno sambil menepuk-nepuk tangan Rania yang memeluk pinggang ayahnya tersebut. Amin, nanti ayah temani aku ya ke dokter untuk check up. Semoga penyakitku sudah benar-benar sembuh ya, karena dokter bilang kemarin hampir 99% aku sembuh. Tapi untuk memastikannya dokter minta aku untuk 1 bulan ini tetap terapi dan meminum obat, ucap Rania. Ya nanti ayah antar apa sih yang tidak untuk anak ayah ini, ucap Pak Reno di tempat lain. Sayang, bangun ini sudah siang loh, tumben sekali kamu biasanya bangun pagi-pagi, ucap Arya yang sudah memakai kemeja kerjanya. Rachel dan Arya kini tinggal satu atap dengan ibu dan anaknya Anaya. Biasanya setiap pagi Rachel bangun dan membuatkan sarapan, dan juga sarapan untuk Anaya. Kepalaku pusing mas sejak kemarin. Apa aku kurang darah ya? Tanya Rachel pada Arya. Kemudian Arya menatap wajah Rachel istrinya yang terlihat sedikit pucat, lalu memegang dahinya yang ternyata tidak panas. Aku tidak demam mas. Aku hanya pusing saja, ucap Rachel. Tok tok tok, ayah bunda bangun sudah siang. Sarapan aku belum dibuat, teriak Anaya mengetuk-ngetuk pintu kamar ayah dan bundanya tersebut. Lalu Arya langsung membuka pintunya. Nak, kok teriak-teriak sih pagi-pagi? Itu lihat bunda kamu sedang sakit, ucap Arya sambil menunjuk Rachel yang tengah masih berada dalam selimutnya. Bunda sakit ayah, ucap Anaya menatap bundanya tersebut. Iya, sana Anaya bilang sama bibi minta dibuatkan teh hangat untuk bunda, ucap Arya menyuruh putrinya tersebut. Baik ayah, tunggu ya bunda, ucap Anaya yang langsung berlari turun menuju dapur rumahnya. Umaah, teriak Anaya sambil menuruni tangga rumahnya. Ya ampun, ada apa sih pagi-pagi sudah teriak-teriak? Awas pelan-pelan nanti jatuh sayang, ucap Bu Yusna menatap ke arah tangga melihat cucunya. Oma, bunda sakit, oma bunda demam. Kata ayah aku suruh minta buatkan teh hangat sama bibi, ucap Anaya. Bunda sakit sayang, ya sudah oma minta bibi Yuli buatkan teh dulu, ucap Oma Dewi.
Iya, Oma jangan lama-lama ya. Kasihan Bunda, kata Anaya. Sayang langsung berlari kembali naik ke atas kamar ayah bundanya. Pertanda untuk Rachel. Rachel berlarian ke kamar mandi karena dia merasakan mual. Sayang, kamu tidak apa-apa? Tanya Arya. Apa jangan-jangan dia hamil ya? Gumam Arya tersenyum tipis, lalu dia menunggu di depan pintu kamar mandi. Tok, ayah bunda ini Oma membawakan teh hangat untuk ayah dan bunda. Ucap Anaya yang langsung membuka pintu kamar ayah dan bundanya. Mana Rachel Arya? Tanya Bu Yusna dengan membawa segelas teh hangat. Di kamar mandi mah dia muntah-muntah. Ucap Arya. Kenapa kamu berdiri di situ, bukannya masuk temani istrimu nanti, kalau dia jatuh gimana? Dasar anak ini sudah punya anak satu juga tidak pengalaman. Bu Yusna mengomeli Arya. Arya langsung membuka pintu kamar mandi dan menghampiri Rachel yang masih menunduk di wastafel sambil memegangi perutnya. Sayang, kamu tidak apa-apa. Kemarin kamu belum seperti ini, tiba-tiba kamu seperti ini. Sekarang ayo kita ke rumah sakit saja, Mas. Takut kamu kenapa-napa. Ucap Arya. Terlihat cemas dan khawatir, lalu dia memapah Rachel untuk berbaring di kasur. Ini nak minum dulu tehnya biar mengurangi rasa mual kamu. Bu Yusna langsung memberikan tehnya pada Arya dan langsung diminumkan oleh Arya pada istrinya. Terima kasih Mama, maaf aku sudah merepotkan. Ucap Rachel, kemudian dia meminum teh tersebut. Perutku rasanya lapar sekali Mas, tapi aku mual. Ucap Rachel. Kapan terakhir kamu menstruasi Rachel? Tanya Bu Yusna. Mendengar pertanyaan Bu Yusna, Rachel langsung menatap Bu Yusna dan berpikir begitu juga Arya yang sudah menebak tentang insting ibunya tersebut. Kalau tidak salah tanggal 10 di bulan kemarin mah. Ucap Rachel. Tanggal 10 sayang, kalau sekarang ini sudah tanggal ke-25. Itu tandanya kamu sudah telat 15 hari sayang. Ucap Arya. Maksud Mas aku hamil. Ucap Rachel dengan wajah polosnya karena dia baru pengalaman pertama, belum pernah merasakan hamil. Ya mungkin saja coba kamu tes, kalau tidak kamu langsung saja ke dokter. Sekalian kamu check up, kondisi kamu sepertinya sangat lemah Rachel. Ucap Bu Yusna. Oma bunda hamil, apa aku akan punya adik bayi? Tanya Anaya dengan mata bulatnya. Belum tahu sayang, kan bundanya belum dicek. Kalau begitu kita ke rumah sakit ya sekarang. Mama juga ikut ya sama Anaya. Ucap Arya. Tapi aku pusing dan mual Mas, nanti bagaimana kalau aku muntah di mobilmu? Ucap Rachel dengan wajah pucat kuning langsatnya. Tidak apa-apa sayang, nanti Mas siapkan wadah untuk kamu. Kata Arya. Kalau gini Arya bersiap-siap dan membawa istrinya ke rumah sakit, juga diantar oleh Anaya dan Bu Yusna yang penasaran dengan hasilnya. Kepalaku pusing Mas. Ucap Rachel saat berjalan menuruni tangga. Lalu Arya dengan sikap membopong Rachel sehingga masuk ke dalam mobilnya. Ayah dan bunda so sweet banget ya Oma. Ucap Anaya sambil berbisik di telinga omahnya. Kini mereka pergi ke rumah sakit yang tidak jauh dari rumahnya, hanya butuh waktu 10 menit saja. Sampai di rumah sakit, Arya langsung membawa Rachel ke ruang IGD rumah sakit tersebut dan langsung ditangani oleh dokter. Kemudian dokter langsung mengambil sampel darah Rachel untuk dicek di lab. Pak Arya, sepertinya istri Anda harus dirawat untuk sementara karena kondisinya yang cukup lemah dan sepertinya dia mengalami dehidrasi. Jelas dokter. Baik dok, tidak masalah. Tolong berikan ruang VIP untuk istri saya. Ucap Arya. Bagaimana, apakah istri saya hamil atau tidak? Tanya Arya yang tidak sabar ingin memastikannya. Kita tunggu setengah jam lagi ya, hasil labnya akan keluar. Dari situ kita akan tahu penyakit apa dan kenapa. Kalau dari ciri-cirinya sih memang sepertinya istri Anda ini tengah hamil, tapi kita tidak tahu, nanti tunggu hasilnya saja ya. Jelas dokter. Sambil menunggu hasil lab keluar, kini Rachel sudah dipindahkan ke ruang rawat. Ayah, aku mau menemani bunda di sini, boleh tidak? Aku mau menginap saja.
Ucap Anaya sambil berdiri di samping Rachel. Jangan sayang, kamu masih kecil, tidak boleh berada di rumah sakit. Nanti kamu pulang ya sama Oma, besok kamu baru kesini lagi. Biar ayah yang jaga bunda. Ucap Arya sambil memegangi dagu putrinya tersebut. Semoga saja Rachel sedang mengandung cucu mama yang ketiga. Ucap Bu Yusna dengan tersenyum lebar. Tapi mah, kalau ternyata aku belum hamil gimana? Ucap Rachel menatap ibu mertuanya dengan keadaan tangan diinfus. Ya tidak kenapa-napa. Mungkin memang belum waktunya, tapi mama sih feelingnya kamu hamil. Kata Bu Yusna sambil menebak-nebak. Amin. Apapun nanti hasilnya, yang penting kamu sehat dulu sayang. Ucap Arya. Arya kini sudah menggambarkan papa mertuanya tentang Rachel yang dirawat. Dia hanya mengirimkan lewat pesan saja. Tak lama dokter datang masuk ke ruangan rawat Rachel dengan membawa hasil lab tersebut. Bagaimana Nona Rachel keadaannya? Apa sudah lebih baik? Tanya dokter. Iya dong, sudah lebih baik, tapi masih pusing kepalanya. Jawab Rachel. Kita buka dulu ya hasil labnya. Ucap dokter yang sambil membuka lembaran dari dalam amplop. Arya, Rachel, dan Bu Yusna terlihat tegang. Selamat ya Pak Arya, Anda akan memiliki anak lagi. Ucap dokter sambil mengulurkan tangannya pada Arya. Bu Yusna dan Rahel sama-sama menutup mulutnya bahagia dan tidak menyangka. Akhirnya Rachel hamil anak Arya. Arya pun tersenyum lebar pada dokter. Terima kasih dok. Jadi istri saya benar-benar sudah hamil dong, bukan karena sakit yang aneh-aneh. Tanya Arya. Insya Allah tidak semua gejala itu adalah pertanda kalau Nona Rachel ini sedang hamil. Dan untuk memastikan usia kehamilannya nanti kita jadwalkan untuk USG yang mungkin sore nanti. Ucap dokter. Alhamdulillah, akhirnya aku punya cucu lagi. Ucap Bu Yusna. Oma, aku mau punya adik, dokter. Bunda, aku sedang hamil ya. Tanya Anaya dengan polosnya. Dia juga ikut bahagia mendengar Rachel hamil karena dia sudah sangat ingin memiliki adik. Walaupun Rachel bukan ibu kandungnya, tapi dia sangat menyayangi Rahel. Iya sayang bunda, kamu sedang hamil adikmu. Kamu harus sayang-sayangnya sama bunda dan adik bayi nantinya. Ucap dokter berjongkok menyamai tingginya Anaya. Yeay, akhirnya aku punya adik bayi. Sebentar lagi nih ya mau jadi kakak. Ucap Anaya dengan jingkrak-jingkrak kesenangan. Dia langsung memeluk Rachel dan Rachel pun langsung mencium kening Anaya. Sekarang panggilnya kakak nih ya, boleh tidak? Tanya Rachel menatap wajah anak sambungnya tersebut sambil memegangi pipinya. Boleh bunda, aku senang sekali. Nanti aku mau ceritakan sama teman-teman aku di sekolah. Ucap Anaya. Arya pun langsung memeluk istrinya tersebut dan menciumi keningnya berkali-kali sambil mengelus perut Rachel yang masih terlihat rata. Kamu mulai sekarang tidak boleh capek-capek sayang. Pokoknya kamu harus menjaga kehamilan kamu ini dengan baik. Syukur-syukur anak kita kembar seperti Mentari dan Alex. Ucap Arya. Tapi mas jangan kecewa kalau hanya satu, tidak apa-apa, kita kan juga sudah punya Anaya. Ucap Rachel. Iya nak, tidak apa-apa kok, satu juga itu sudah sebuah anugerah yang sangat besar. Kata Bu Yusna. Iya sayang, tidak apa-apa. Mas hanya sedikit saja berharap. Pokoknya anak ini akan menjadi anak yang paling bahagia nantinya sama seperti Anaya. Ucap Arya. Dia sangat bahagia karena akhirnya Rachel positif hamil. Arya juga mengabari Pak Dirga dan Opa Amar. Dia juga mengabari Mentari dan Alex. Mereka semua sangat senang saat mendengar kabar kalau Rachel telah positif hamil. Rania sembuh. Hari demi hari terus berlalu. Kebahagiaan Rachel dan Arya kini sudah mereka rasakan. Dengan kehamilan Rachel membuat dirinya kini sangat berharga di keluarga Arya. Dia menjalani hari-harinya dengan banyak perubahan dalam dirinya karena kehamilannya. Di tempat lain, alhamdulillah, saat ini Rania sudah saya nyatakan sembuh dari penyakitnya tersebut.
Mungkin hanya 2 dari 100 orang yang bisa sembuh seperti Rania. Karena kegigihan dan semangatnya juga dengan dibantu pengobatan herbal, saya pikir Rania saat ini sudah 100% sembuh dan bersih dari virus HIV tersebut. Jelas sang dokter yang menangani penyakit Rania tersebut. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih dokter sudah membimbing anak saya sampai sembuh seperti ini. Ucap Pak Reno yang selalu setia menemani putrinya pengobatan. Sama-sama Pak, ini semua juga berkat dorongan Bapak dan keluarga yang sudah menyemangati putri Bapak ini. Selamat ya Rania, tapi jangan lupa harus sering check up dalam 1 tahun ini. Minimal 1 bulan sekali, sambil memantau terus kesempatan Rania. Jelas dokter. Iya dok. Terima kasih ya, doakan aku sehat selalu dan bisa membahagiakan keluarga terutama ayah saya ini. Ucap Rania sambil memeluk ayahnya. Amin. Semoga ini jadi pelajaran penting untuk kamu ya. Mulai sekarang nurutlah sama ayahmu. Ucap dokter. Tentu saja dok, kata Rania. Kemudian kini mereka pulang setelah mendapat hasil yang sangat membahagiakan untuk Rania dan keluarga. Rania berencana akan mencari pekerjaan karena sekarang dia sudah normal seperti sedia kala tidak ada keluhan lagi dalam tubuhnya. Namun dia tetap harus menjaga kesehatannya dengan sering berolahraga seperti yang disarankan oleh dokter. Sampai di rumah dia langsung turun dari motornya, lalu Rania berlari menghampiri kakek neneknya yang sedang berada di warung sembakonya dan langsung memeluk sang nenek. Nenek, aku sudah sembuh. Ucap Rania dengan mata berkaca-kaca berada di pelukan sang nenek. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya cucu nenek sembuh. Jadi anak baik-baik ya, anak banggakan ayahmu. Ucap Nenek Sumi sambil mencium kening Rania. Kakek Harun sambil melayani pembeli dia menoleh pada cucunya tersebut dan mendengarnya sambil tersenyum. Wah, Rania sudah sembuh ya, syukur deh. Kalau begitu semoga kedepannya kehidupan Rania semakin membaik ya. Dan saya doakan juga semoga ibumu cepat sehat juga. Ucap Bu Rahma. Terima kasih Bu Rahma, kata Rania sambil tersenyum. Syukur alhamdulillah kalau cucu pakai ini sudah sembuh, kakek sangat bahagia mendengarnya. Insya Allah besok kita akan mengadakan syukuran atas sembuhnya penyakit kamu, nanti kakak akan undang bapak-bapak pengajian. Ucap kakek Harun. Rania juga tak lupa menelpon Mentari, dia bergegas masuk ke dalam rumah bersama kakek dan neneknya. Warung sembakonya digantikan sementara sama Pak Reno. Karena tersenyum melihat kebahagiaan kedua orang tuanya dan juga anak satu-satunya tersebut. Alhamdulillah tidak sia-sia aku memperjuangkan kesehatan putriku, semoga aku dan keluargaku selalu dilindungi olehmu ya Allah, gumam Pak Reno. Tutit, tutit. Rania menyambungkan video call pada Mentari. Halo, Assalamualaikum. Ucap Rania sedikit ceria saat Mentari mengangkat panggilan teleponnya. Waalaikumsalam. Wah, Kak Rania sepertinya sedang bahagia banget. Ucap Mentari sambil mengarahkan ponselnya pada kedua anaknya juga yang ikut nimbrung di belakangnya. Iya, alhamdulillah Mentari. Aku punya kabar baik untuk kamu. Tapi sebelumnya aku mau say hello dulu sama 2 keponakanku yang lucu itu. Ucap Rania, kemudian Mentari mengarahkan ponsel pada kedua anaknya. Halo, Onti Rania, ayo nak sapa dulu. Ontinya. Ucap Mentari menyuruh kedua anaknya. Jangan Onti dong, aku kan lebih tua darimu Mentari. Panggil saja aku Bunda, hei. Ucap Rania yang terlihat sangat sumringah. Ayo panggil Bunda Rania. Elu Bunda. Ucap Bulan dengan senyuman manisnya, sedangkan Bintang terlihat malu-malu di pelukan Mentari. Halo cantiknya Bunda, kapan kalian datang ke sini? Bunda ingin main loh sama kalian. Ucap Rania. Mami ayo kita ke Kena. Ucap Bulan dengan cadelnya. Halo nak, ini kakek dan nenek. Kakek sama nenek kangen loh sama Mentari, juga Bulan dan Bintang. Ucap Nenek Sumi. Iya nih, nanti aku main. Kemarin juga Mas Alex sudah bilang mau datang ke sana, cuma nunggu dia libur kerja dulu. Kata Mentari.
Ya sudah nak, kalau bisa besok kamu datang ya, soalnya malamnya nanti kakek mau mengadakan syukuran atas sembuhnya kakak kamu dari penyakitnya. Tapi kalau Alex bisa, kalau dia masih ada pekerjaan, tidak apa-apa, tunggu weekend saja. Ucap kakek Harun. Iya kakek, nanti aku sampaikan sama Mas Alex, semoga saja tidak ada pekerjaan yang penting di hari esok. Kata Mentari dengan senyuman manisnya. Jadi Kak Rania sudah sembuh? Tanya Mentari. Alhamdulillah Mentari, dokter sudah menyatakan kalau aku sudah sembuh. Doakan aku ya, semoga aku bisa sehat seperti sedia kala. Aku janji Mentari akan menjadi wanita sepertimu yang baik-baik. Kamu mau kan menjadi adik sepupuku yang selalu mengingatkanku kebaikan? Ucap Rania. Tentu saja Kak, biar bagaimanapun kakak itu sudah aku anggap seperti kakak aku sendiri. Kata Mentari. Alhamdulillah. Ucap Rania. Kini mereka melakukan sambungan video call hingga setengah jam melepas rindu. Dengan kelucuan tingkah bulan dan bintang yang menjadi hiburan untuk mereka. Selamat siang Tuan Alex. Hari ini kita ada meeting dengan salah satu perusahaan yang baru saja bergabung dengan perusahaan kita. Ucap Pak Damar, asisten pribadi Alex. Baiklah, kamu siapkan saja semuanya sekalian, nanti aku mau makan siang di luar saja. Ucap Alex sambil menatap laptopnya. Baik Tuan, kalau gitu saya permisi. Kata Pak Damar. Alex kini sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan kliennya di sebuah hotel berbintang, sekaligus dia akan makan siang di sana. Dia bersama Pak Damar dan sopirnya. Sampailah mereka yang sudah ditunggu oleh klien tersebut. Selamat siang Tuan Alex, Pak Damar silakan duduk. Ucap Pak Ferry, asisten pribadi Harris CEO perusahaan klien Alex tersebut. Terima kasih, maaf sudah membuat kalian menunggu. Ucap Alex sambil berjabat tangan. Tidak masalah Tuan, aku juga baru sampai belum lama. Ucap Haris dengan jas hitamnya. Haris ini adalah laki-laki yang menjadi sopir taksi online kenalannya Rania. Dunia begitu sempit. Senang sekali bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda Tuan Alex, perusahaan yang cukup ternama dan memiliki CEO yang sangat cerdas seperti Anda. Ucap Haris memuji prestasi Alex. Anda ini bisa saja, hei. Ucap Alex sambil tersenyum sumringah. Kini Alex dan Haris membicarakan tentang kerjasamanya. Haris ini memiliki perusahaan warisan dari kedua orang tuanya. Dia hanya meneruskan saja, karena Haris tipe anak yang tidak begitu benar-benar mengembangkan perusahaan. Namun perusahaannya tersebut sudah cukup maju dan sukses. Setelah itu mereka melanjutkan dengan makan siang bersama, sambil minum kopi setelahnya. Saya lihat profil dari Anda Tuan Alex. Keluarga Anda begitu bahagia, apalagi dengan memiliki anak kembar yang sepasang. Ucap Haris membanggakan Alex dan keluarganya. Alhamdulillah Pak Haris. Allah memberikan karunia yang sangat indah untuk saya dan keluarga. Istri sayalah yang membawa kebahagiaan di keluarga. Ucap Alex dengan membanggakan istrinya. Istri Anda memang sangat cantik, bahkan saya pernah lihat iklannya dan posternya yang terpajang saat itu menjadi seorang model. Bahkan bisa memajukan perusahaan Anda. Ucap Haris. Sesungguhnya dia hanya wanita biasa, bukanlah keturunan keluarga ningrat, bahkan dia dibesarkan oleh seorang kakek nenek yang berasal dari kampung. Tapi aku sangat bangga dengannya, dia tidak pernah sombong saat sudah memiliki segalanya. Itulah wanita yang aku cari selama ini, dan aku tidak pernah sedikit pun bisa melirik wanita lain, bahkan aku sangat marah saat ada laki-laki yang mengaguminya. Ucap Alex. Kini mereka malah saling curhat satu sama lain. Menurut Alex, Haris adalah laki-laki yang sangat cocok diajak curhat dengannya. Aku juga tidak pernah melihat wanita dari tahta dan kekayaannya selama ini. Justru wanita yang kaya itu kebanyakan sombong dan gaya sosialitanya yang sangat tinggi. Sepertinya selera kita sama Tuan Alex sama-sama menyukai wanita yang sederhana namun terlihat cantik. Ucap Haris. Pak Damar dan Pak Ferry yang berada di meja sebelahnya hanya bisa mendengar curhatan kedua bosnya tersebut, Haris dan Rania. Alex dan Mentari sedang makan malam di rumah Uma Wulan.
Sekaligus mereka ingin minta izin kalau besok pagi mereka akan pergi ke kampung halaman Mentari. Karena kakek dan neneknya yang meminta Mentari datang untuk acara syukuran kesembuhannya Rania. Jadi sepupumu itu sekarang sudah sembuh, nak? Tanya Oma Wulan pada Mentari. Alhamdulillah, Oma dokter bilang kalau Kak Rania sudah dinyatakan sembuh, namun dia harus tetap kontrol setiap bulannya ke rumah sakit. Alhamdulillah kalau begitu, semoga dia sudah benar-benar berubah ya. Sayang sekali kalau wanita cantik sepertinya harus berkelakuan buruk, kata Oma Wulan. Insya Allah tidak, Oma, sepertinya kakak sepupu itu sudah banyak belajar dari kehidupannya. Apalagi sekarang ibunya mengalami gangguan jiwa dan harus dirawat di rumah sakit jiwa, ucap Mentari. Kasihan sekali ya ibunya Rania harus mengalami hal itu, tapi memang karena perbuatannya juga sih. Harusnya dia tidak seperti itu terhadap keluarga dan anaknya, kata Bu Maryam. Ya itulah mah yang dinamakan karma. Semua itu akan berlaku baik di dunia maupun di akhirat nanti. Makanya kenapa kita harus tetap berbuat baik dalam keadaan apapun, ucap Papa William sambil memangku cucunya Bintang. Benar tuh kata Papa, ucap Alex. Mereka selalu quality time setiap minggunya untuk makan bersama di malam hari atau di pagi hari. Halo Rania, apa kabar? Tanya Haris dalam panggilan teleponnya. Alhamdulillah aku baik. Mas Haris bagaimana? Tanya balik Rania. Bagaimana apanya? Hei. Ucap Haris mengajak Rania bercanda. Aku baik-baik saja, Rania. Oh ya, bagaimana rencana kamu yang ingin mencari pekerjaan? Tanya Haris. Iya, nanti aku memang mau mencari pekerjaan, Mas Haris. Mungkin lusa aku baru akan membuat surat lamaran pekerjaan, ucap Rania. Kenapa tidak sekarang saja, kenapa harus lusa? Tanya lagi Haris. Soalnya hari ini aku mau belanja untuk masak-masak dan besok aku mau mengadakan syukuran di rumah, kata Rania. Syukuran? Memangnya ada acara apa? Begini Mas Haris, alhamdulillah dokter sudah menyatakan kalau aku sembuh dari virus HIV tersebut dan kakek nenek ingin mengadakan syukuran sekalian ingin berbagi sama anak yatim piatu, ucap Rania. Wah, syukur alhamdulillah deh, aku senang sekali mendengarnya Rania. Akhirnya kamu bisa sembuh dari penyakit mematikan itu. Aku doakan semoga kamu sehat selalu ke depannya, kata Haris. Amin. Terima kasih loh doanya. Oh iya, kalau kamu sempat datang ya, ucap Rania. Jadi kamu mengundangku juga nih. Tapi aku malu Rania, pasti di sana banyak keluargamu, ucap Haris. Malu kenapa? Kamu kan teman aku, kata kakek dan nenek aku boleh mengundang siapa saja. Tapi mungkin temanku cuma kamu saja sih, sebab sejak aku menderita penyakit ini tidak ada yang mau berteman denganku. Kamulah satu-satunya temanku, ucap Rania yang membuat hati Haris tersentuh. Temanmu itu ternyata pilih-pilih juga ya. Insya Allah dia aku akan datang. Semoga tidak ada halangan, ucap Haris. Iya dong, datang. Kan kamu bisa mampir sebentar saja sambil mencari penumpang taksi online-mu. Siapa tahu kan tamunya ayah atau saudaraku yang ingin naik taksi online, kan ada kamu jadi tidak perlu jauh-jauh, hehehe, ucap Rania yang memang mengenal Haris hanya seorang sopir taksi online. Hehehe, iya ya, benar juga yang kamu bilang. Oke deh, kalau gitu aku akan datang. Nanti aku bawakan kue spesial untuk kamu, ucap Haris. Tidak usah repot-repot Mas Haris, kamu cukup datang saja, aku sudah senang, kata Rania. Iya, sudah, itu urusan aku, kata Haris. Tiba-tiba Pak Reno datang ke kamar Rania yang tengah asik teleponan dengan Haris. Mendengar ayahnya berdehem, Rania jadi salah tingkah. Mas Haris sudah dulu ya teleponannya, ada ayahku datang, kata Rania yang berkata jujur. Oke deh. Lalu Rania memutuskan panggilan teleponnya.
Aneh sekali ayahnya datang, kenapa teleponnya selesai? Rania, kamu unik sekali, ucap Haris sambil menggelengkan kepalanya. Ayah, ada apa? Tanya Rania menatap ayahnya. Tidak ada apa-apa, ayah hanya melihat kamu saja. Sepertinya tengah asik berbincang dengan seseorang. Siapa sih, kok ayah tidak tahu? Ucap Pak Reno meledek. Bukan siapa-siapa ayah, dia hanya temanku yang pernah aku bilang waktu itu. Dia sopir taksi online yang waktu itu mengantarku pulang dan meminjamkan ponselnya untuk mengabari ayah. Jelas Rania. Oh, jadi sekarang kalian malah jadi berteman? Tanya Pak Reno. Iya, ayah. Mas Haris itu orangnya baik kok, dia tidak pernah menganggapku jijik seperti temanku yang lainnya karena penyakitku kemarin itu. Ucap Rania. Iya ya, semoga Haris itu laki-laki yang baik. Aku juga mengundangnya ayah untuk acara besok. Boleh kan? Tanya Rania, meminta izin pada ayahnya. Boleh dong sayang, masa tidak boleh, dia kan temanmu juga? Ucap aku Reno. Rania langsung tersenyum lebar mendengar persetujuan ayahnya. Di rumah Haris. Kenapa aku jadi terngiang-ngiang terus ya dengan wajahnya? Rania tidak mungkin kan kalau aku menyukai dirinya. Gumam Haris sendirian di kamarnya. Tapi Rania itu wanita yang cantik, dia juga baik, dan dia memiliki keunikan tersendiri. Tapi apa papa dan mama menyetujui jika aku dekat dengan Rania yang memiliki masa lalu yang cukup buruk? Sudahlah, ngapain aku berpikiran sejauh itu? Tapi tidak ada salahnya juga sih jika aku bisa menerimanya. Ucap Haris menggerutu sendiri di kamarnya. Mungkin nanti aku berikan saja dia pekerjaan di kantor. Seru juga sih memiliki teman wanita. Gumam Haris sambil senyum-senyum sendiri. Aha, kenapa aku jadi Hello Kitty seperti ini? Biasanya juga aku tidak memikirkan wanita. Ucap Haris langsung keluar dari kamarnya. Haris kemudian turun dari lantai 2 kamarnya. Di ruang keluarga ada ayah dan ibunya yang tengah asik berbincang juga dengan adiknya Lune yang sudah menikah lebih dahulu dengan Riko dan putrinya bernama Azara Limatiej. Pakdi! Teriak Zara berlari ke arah Haris lalu harus menggendongnya sambil menggelitiknya. Jangan Pakdi dong, panggil Angko saja. Protes Haris. Kata bunda aku harus panggil Pakde. Tidak boleh Angko. Ucap polos Zara dengan kuncir duanya yang sangat lucu. Iya nih, Pakde kapan ya menikahnya Zara? Ledek Riko, adik iparnya Haris. Mereka memang sangat akrab, bahkan seperti teman. Karena usianya yang seumuran dengan Haris. Nah kan, kenal lagi deh aku dibully. Tenang saja, secepatnya aku akan menikah. Tidak akan lewat dari tahun ini. Kata Haris dengan percaya dirinya. Ya kah? Ledek Luna adiknya. Tidak lewat dari tahun ini Haris. Tahun ini saja hanya tinggal 3 bulan lagi. Wanita saja kamu belum ada, masih sibuk saja jadi sopir taksi online. Untung ada Riko yang bantu mengurus perusahaan. Punya anak satu ini, tuh aneh sekali kelakuannya. Ucap Pak Aryo sambil geleng-geleng kepala. Mama jangan diam saja dong, belagi tuh anak laki-lakinya ini. Selalu saja jadi bahan bulian. Ucap Haris sambil bergelayut manja di pundak mamanya. Makanya cepat cari calon istri biar tidak dibully terus. Mama kan juga ingin punya cucu dari kamu. Kata Bu Sinta. Walaupun Haris memiliki kebiasaan aneh, namun keluarga mereka saat di rumah berkumpul sangat terlihat harmonis, ditambah lagi hadirnya Atsara yang menambah keramaian di rumah tersebut. Acara syukuran Rania. Mentari dan Alex kini baru sampai di kampungnya kakek Harun dan nenek Sumi. Dia mengajak kedua anaknya juga kedua susternya. Karena Bulan dan Bintang yang mau berusia 2 tahun kini sedang aktif-aktifnya berlarian ke sana kemari. Yuyugut! Teriak Bulan dan Bintang saat baru turun dari mobil berlari memanggil uyutnya tersebut yang masih terlihat sehat. Wah, sisit cicit Yuyut!
Kakek Harun langsung merentangkan kedua tangannya berjongkok menyambut kedatangan dua cicit-cicitnya yang sangat menggemaskan itu. Alex dan Mentari tersenyum bahagia melihat kebahagiaan kedua anaknya saat berada di kampung tempat mencari tinggal dulu bersama kakek neneknya. "Mentari kamu sudah datang." Rania yang langsung keluar dari rumah kakek dan nenek langsung menyambut Mentari. "Kak Rania, alhamdulillah, aku sangat senang mendengar kabar kamu telah sembuh. Sekarang kamu terlihat lebih segar dan cantik," ucap Mentari sambil berpelukan pada Rania. "Alhamdulillah, ini juga semua berkat doa kamu dan Alex. Tanpa doa dan dukungan kalian, aku tidak tahu seperti apa nasibku," ucap Rania. "Terima kasih ya Alex sudah datang," kata Rania yang berjabat tangan dengan Alex. "Sama-sama Rania, aku senang melihat kamu sudah sembuh. Semoga kedepannya kamu menjadi orang yang jauh lebih baik," ucap Alex. "Amin. Ayo masuk," kata Rania. "Maaf ya Alex, Mentari kamarmu aku pakai soalnya di rumah kakek dan nenek kamarnya ada ketiga. Jadi aku tidur di kamar kalian." Bersambung.